Ini yang banyak terjadi, naudzubillah. Setelah orang tua meninggal dunia, anak nih Masya Allah berebut peninggalan, berebut waris. Harus Anda ketahui bahwasanya perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Perebut waris, dia ahli neraka yang berjalan di atas bumi, dan dia jangan boleh ada ini terjadi pada keluarga kita, rumah kita. Perebut waris itu telah melakukan 3 dosa sekaligus. 1 dosa saja sudah cukup untuk masuk neraka terdalam, apalagi 3 sekaligus dilakukan. Apa 3 dosa perebut waris? Yang pertama, durhaka kepada orang tua karena dia telah menyakiti anak orang tuanya. Yang kedua adalah mengambil hak saudaranya. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Semuanya dosa-dosa raksasa. Maka jangan sampai ada di rumah kita perebut waris, hati-hati. Kemudian di dalam urusan warisan ini yang gede setannya, wahai hamba Allah. Ayo kita mendengar dengan hati saat ini. Yang gede setannya bukan warisannya. Kadang-kadang orangnya melarat. Jangan dianggap yang berebut waris hanya orang kaya. Orang melarat. Orang tuanya meninggal dunia, rebutan tikar robek sama meja patah kaki. Lihat, yang penting masuk neraka, hati-hati. Sudah fakir rebutan. Yang kaya mestinya kan sudah kaya, dapatnya banyak-banyak semuanya. Mestinya kan nggak rebut waris. Oh enggak, rebutan waris. Bahkan yang paling kaya kadang yang paling sering rebut waris. Bahkan yang paling alim kadang yang paling banyak ilmu. Hati-hati. Rebut peninggalan orang tua. Bahkan mungkin punya ilmu. Jadi yang rebutan waris itu bukan saja orang bodoh. Bisa saja orang alim. Karena nasibnya nasib buruk. Kiai meninggal dunia. Punya 2 anak laki-laki. Ustadz muda. Masya Allah. Eker-ekeran rebutan kantin, pondok. Nggak beres-beres. Sampai hari ini belum beres misalnya. Sampai kapanpun dia bermusuhan dengan saudaranya. Naudzubillah. Jangan diaputi ada permasalahan apa? Hatinya yang tidak kenal bakti kepada orang tua. Kalau memang dia punya bakti kepada orang tua, apa yang ia lakukan? Jatahku akan aku berikan pada saudaraku. Bukan mengambil. Jadi berebut waris ini yang gede setannya. Maka hari ini kita pendidikan untuk menghadapi permasalahan di saat rebutan waris, di saat pembagian waris. Maka di saat terjadi pembagian waris, tolong jangan Anda mengangkat suara. Kalau Anda mengangkat suara, Anda menjadi imamnya iblis. Sebab gara-gara Anda semuanya panas. Siapapun yang angkat suara itu adalah setannya. Kadang-kadang urusan warisan ini sederhana. Adiknya itu hanya tanya begini, abang, rumah yang ini kenapa mau dijual? Belum selesai ngomong. Lihat begitu busuknya setan meracuni anak-anak, dan kadang tidak sadar. Sudah begitu rebutan waris gak beres, bolak-balik umroh, ya salam. Itu artinya orang masuk neraka lewat Mekah, dia gak sadar. Oh, kelihatannya rajin zikir, rajin puasa, hati-hati. Dan Anda tidak usah nengok orang lain, jangan-jangan adalah kita. Kita koreksi diri hari ini. Pembagian waris, Masya Allah. Sampai hari ini gak beres-beres, sampai keturunan musuhan, Masya Allah, neraka-neraka. Makanya kalau Anda tahu dia adalah perebut waris, jangan jadikan besan, jangan jadikan mantu, jangan urusan dengan dia. Masya Allah. Kenapa? Adiknya saja diinjak, digiles, apalagi Anda. Kalau Anda tidak digiles, belum datang waktunya saja. Karena dia adalah manusia jahat dengan saudara jahat. Dia pun tampak dia pakai imamah segede ini. Oh, kayaknya puasa Senin Kamis tidak putus. Oh, kayaknya ahli ibadah. Berani ngerebut waris saudaranya, ketahuilah dia si busuk. Karena dosanya dosa sangat gede. Hati-hati. Nah ini berebut waris ini kadang-kadang begitu. Yang paling alim kan. Suatu ketika ada orang berlima ngadep kepada kami, berempat ngadep kepada kami. Berempat atau berlima kurang lebihnya. Pokoknya kami belum ngomong, salah satu dari mereka itu bercerita, memang Buya Waris harus segera selesaikan gini-gini. Pakai Quran, hadis dan sebagainya. Masya Allah. Karena sudah ada ustadznya, kami pun tenang. Lalu kami berkata, Bapak-bapak, Ibu, semuanya keluarga ini insya Allah aman-aman saja. Karena sudah ada yang punya ilmu, insya Allah patuhi yang punya ilmu akan beres semuanya. Insya Allah. Diam semuanya, kemudian setelah itu pamitan. Setelah pamitan,
Setelah semuanya pada pulang, balik 2. Loh, kenapa Pak? Mohon maaf Bu ya. Jadi adik saya tadi nemeni abang saya pulang. Abang saya yang tadi yang ngomong yang Ustadz tadi. Terus saya sengaja keluar begini untuk balik ke sini. Kenapa? Saya hamba pengen cerita Bu ya. Bu ya, yang paling suka jual-jual itu ya itu tadi abang saya. Sampai tidak bisa ngomong saya. Oh, yang paling Ustadz, yang paling syaitan, yang paling jahat. Hati-hati, gak ada jaminan orang punya ilmu dekat pada Allah. Hati-hati, makanya takutlah kepada Allah. Kalau seandainya terjadi rebutan waris, biar yang direbut jangan merebut. Kalau merebut, cara tobatnya susah karena double dosa. Makanya sebaik-baik waris segera dibagi. Segera dibagi. Jika di rumah peninggalan itu belum dibagi, maka ketahuilah setiap gelas lengkap nama ahli warisnya. Jika Anda dengan saudara Anda, dengan ibu siapapun, maka ibunda meninggal atau ayah Anda meninggal, maka ada gelas di rumah ini lengkap adik Anda. Maka hal-hal yang kecil pun harus ada sifatnya rela-relaan. Dibagi, siapa yang belum punya gelas, ambil, harus begitu sifatnya. Nggak boleh diam-diam ngambil. Kalau diam-diam ngambil menjadi soal permusuhan. Keset sudah nggak pernah dipakai, ditendang-tendang di pojok begitu. Itu bisa jadi sebab permusuhan. Keset ada tulisannya welcome, selamat datang itu. Diinjak-injak di pojok begitu. Kemudian salah satu dari saudaranya itu ya karena sudah mau dibuang, diambil, dicuci, dibawa pulang ke rumah. Besok pas harinya kelihatan, loh ini kan milik Umbu, kenapa sampai sini? Padahal kemarin sudah dibuang-buang. Cuma jadi sebab permusuhan. Jangan mengambil. Anda mengambil satu pulpen adalah haram. Karena itu bukan milik Anda. Masih ada milik saudaranya. Biasanya kalau barang pating krentil begitu, tetek mengek yang kecil-kecil itu biasanya baik saja harus rela-relaan, ikhlas-ikhlasan. Siapa yang belum ambil ini. Bila sudah mengatakan, sudah selebihnya adalah yang jaga rumah ya, yang di sini ya. Oke, bismillah, halal dek. Indah. Kalau Anda diam-diam, akhirnya diam-diam ngambil. Setiap ziarah pulang nyantongin gelas. Setiap pulang ngantongin sendok. Setiap pulang ngantongin karpet. Atau kampering. Ini kebiasaan itu, mohon maaf. Ini terjadi. Itu akan menjadi sebuah permusuhan. Pasti yang ditandai. Kalau dia datang, lihat aja. Pasti ada yang hilang. Coba tandai. Pasti ada yang hilang. Begitu, sudah jelek suasananya. Karena tidak segera dibagi, permusuhan. Adapun harta besar, segera didatangkan Ustadz. Dan tolong di saat Anda pembagian waris, pastikan Anda yang paling sejuk. Terserah gimana baiknya. Jangan mengangkat suara. Tiba-tiba Anda dapat bagian paling pinggir. Kayaknya kurang prospektif, kurang bernilai. Ketahuilah yang menjadikan bernilai adalah Allah. Karena kelembutan hati Anda, Allah akan ganti menjadi berlipat-lipat. Tidak perlu ketulusan. Ini membagi waris, makanya jangan sampai ada di antara kita teledor urusan waris peninggalan. Dan kami rindu yang demikian ini didengar oleh anak-anak kita. Jangan sampai anak kita juga sengsara rebutan waris. Kadang yang ditinggal nggak seberapa, tapi dosanya gede. Ayo kita berpikir, bahkan sampai kadang bertahun-tahun sayang. Padahal dia mungkin jajah, dia adalah sering berderma, bersedekah ke sana kemari. Akan tapi warisan belum diberesi. Insyaallah. Ada model manusia semacam itu, yaitu orang-orang tertipu. Maka perlu kami sampaikan yang semacam ini. Bagaimana antara ukhuwah dengan pembagian waris adalah penting. Memahami ukhuwah dengan di dalam pembagian waris. Sampai turun-temurun tidak dibagi. Ada pesan Bu ya. Keluarga kita ini sudah sampai 4 keturunan belum dibagi. Jadi semuanya merasa punya itu. Sampai anak cucu. Sehingga ditanamkan kebencian berpamannya itu. Itu tuh, ambil. Ini milik kita sebenarnya. Merasa miliknya padahal belum tentu. Karena apa? Kalau dibagi bisa saja dapatnya sedikit-sedikit. Cuman karena belum dibagi merasa miliknya dipakai oleh saudaranya. Ayo kita perhatikan urusan waris ini. Dan harus serius kita menyelesaikannya. Maka pastikan Anda adalah orang yang paling lembut hati. Dengan saudara, dengan adikmu, dengan kakakmu. Kalau orang menyakiti saudara, menyakiti adik, yang menyakiti saudara, menyakiti kakak, menyakiti adik, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga pemutus tali persaudaraan. Dan kalau ada orang mutus kepada Anda, maka Anda yang lembut, Allah ganti dengan segala kemudahan, keberkahan. Maka orang yang dizalimi ini akan diberi segala kebaikan oleh Allah. Maka jangan zalim.